sobat-sobat, kita ketemu kembali pada program Sekedar Berbagi, episode yang ke-37. Tema yang mau saya bagikan hari ini adalah air. Air ini benda mati atau benda hidup ya? Tentu kebanyakan dari kita, air kita anggap sebagai benda yang mati. Saya tidak ingin memperpanjang lebar apakah air itu benda mati atau benda hidup. Tapi saya ingin melihat dan berbagi tentang makna air dan bagaimana kita bersikap terhadap air. Mengapa air sering menjadi simbol atau instrumen penting di dalam ritus-ritus keagamaan? Agama apapun menggunakan air sebagai unsur yang penting, sesuatu yang esensial dan substansial dalam ritus-ritus keagamaannya. Dan apa maknanya ketika kita menggunakan air itu untuk memberkati rumah kita, gereja kita, tempat ibadah kita, sertifikat tanah kita, atau instrumen-instrumen kehidupan lainnya. Entah itu hewan, entah itu alat-alat produksi, dan sebagainya, selalu menggunakan air. Nah, ketika ia digunakan, apakah air itu hanya sesuatu yang mati atau dia sesuatu yang hidup? Sehingga memberi sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif bagi kehidupan kita. Nah, yang paling penting, bagaimana kita harus bersikap tentang air itu? Bagaimana kita harus bersikap? Dalam tradisi Kristiani, air menjadi instrumen yang sangat esensial dan substansial dalam proses pengudusan, sanctificatio, pembersihan. Kita dibersihkan, dikuduskan untuk hidup baru. Jadi dalam proses itu ada harapan untuk lahir kembali. Kita bisa lihat dalam fragmen baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Setelah proses pembaptisan, suara surgawi terdengar sebagai proklamasi ilahi. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan simbol air, instrumen air tidak terpisahkan dari sebuah proklamasi surgawi itu. Proklamasi ilahi, sumber legitimasi karya-karya dan cinta Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Begitu juga dalam percakapan dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Yesus meminta air. Lalu wanita Samaria itu meragukan tentang dirinya. Dan terjadilah percakapan rohani, percakapan spiritual, dan terjadi sebuah ziarah religius di sana. Akhirnya perempuan Samaria itu mengalami transformasi spiritual dan percaya Yesuslah air kehidupan itu. Lah kok pakai air? Yesus sebagai air kehidupan. So, saudara-saudara, sobat-sobatku, saya ingin membagikan sebuah penelitian seorang doktor dari Jepang bernama Masaru Emoto, seorang peneliti
lahir di Yokohama 22 Juli 1943 dan meninggal pada 17 Oktober 2014, sekitar 71 tahun lah, atau 72. Dia seorang peneliti dan sekaligus pendiri International Health Medical pada tahun 1986. Nah, ia mulai melakukan penelitian tentang resonansi kristal air dari berbagai tempat. Air di benua Antartika sampai sungai, danau, dari air yang bersih sampai air yang kotor diteliti, kemudian kristalnya ditangkap dengan foto mikroskopis. Metodenya, air dimasukkan di dalam botol-botol, kemudian diberi label atau diberi ucapan-ucapan, baik kata-kata yang kotor atau kata-kata yang baik atau pujian. Diberikan juga pengaruh dari luar, misalnya musik yang metal atau musik yang lembut. Dan diberi bermacam-macam pengaruh dari luar. Setelah itu, tetesan air itu diambil, kemudian dibekukan. Nah, pada saat beku di bawah minus 5 derajat Celcius, baru difoto dengan foto mikroskopis, dan dihasilkanlah kristal-kristal air yang sangat berbeda-beda tergantung dari lingkungan luar yang mempengaruhinya. Nah, hasil penelitian ini bisa dibaca di berbagai sumber literatur, National Geographic, Detik, iNet, dan seterusnya lah. Itu bisa dibaca. Saya tidak punya ruang untuk kita berbagi di sini lebih lama. Ada yang pro dengan penelitian Emoto, tetapi juga ada ilmuwan yang skeptis dan menyebut Emoto sebagai pseudo scientist, ilmuwan yang semu. Artinya penelitian itu tidak lazim memakai metode-metode ilmiah yang biasa dikenal di dunia kampus universitas. Dia memakai dengan metodenya sendiri sehingga disebutnya pseudo scientist, ilmuwan yang semu. Seperti batang pisang, kelihatannya batang, tapi dianggap itu semu karena lebih banyak kadar airnya, tidak seperti batang pohon jati dan seterusnya itu. Saya tidak peduli apakah Anda pro atau kontra, tapi saya ingin berbagi dalam bukunya Hidden Message from Water and the Universe. Jadi pesan-pesan yang tersembunyi dari air dan alam raya ini. Karena kita tidak bisa lepas dari air. Senyawa-senyawa air ada dalam tubuh kita, bahkan dalam planet ini, alam raya, 80% adalah air. Oleh sebab itu tidak mungkin kita tidak berkomunikasi dengan air. Nah itu presuposisi teologisnya, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dan sebagainya ini dengan unsur air yang begitu dominan itu. Jadi memang air bukan sekedar senyawa H2O saja, hidrogen dan oksigen. Tetapi aktivitas di luar diri air itu akan memberi efek pembentukan kristal-kristal air tersebut. Musik,
emosi orang, pikiran orang, perkataan orang, tangisan air mata saja berbeda antara yang baik dan yang jahat, menghasilkan kristal-kristal yang berbeda. Itulah sebabnya dalam proses liturgis, simbol air dengan kita doakan, dengan kebahagiaan, dengan arak-arakan ziarah religius kita percaya akan menghasilkan kristal-kristal air yang berbeda. Gitu. Walaupun kita tidak meneliti sendiri, tapi penelitian Emoto ini kita manfaatkan. Nah, kita lihat dari penelitian yang dihasilkannya. Jadi molekul air di bendungan Fujiwara sebelum didoakan dan setelah didoakan, ternyata molekul-molekul kristal airnya sangat berbeda sekali. Setelah didoakan, ya seperti diamond berlian. Dan molekul-molekul air itu, kristal-kristal itu seperti menari, tidak tabrakan satu dengan yang lain. Nah, itulah ketika kita memakai dalam sebuah prosesi liturgis, kita memakai simbol air, kita doakan, kita bergembira, kita bersenang, kita berharap. Air itu memang menjadi air yang hidup, air yang suci, ia menari, ia berbahagia. Dan diteliti juga di Danau Biwa sebelum didoakan dan setelah didoakan. Beda, molekul-molekul airnya sungguh jadi cantik, jadi indah ketika air itu didoakan. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita memberkati gereja kita, rumah kita, instrumen-instrumen, alat-alat produksi yang biasa kita pakai dalam lingkungan kehidupan kita selalu menggunakan air dan kita doakan dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pujian, dalam sebuah doa dan sebagainya. Dan dengan air itu para pendeta dan jemaat ya, terus memberkati, berharap, berdoa bagi kehidupan bersama. 13 tanah dan sertifikat juga diberkati. Nah, jangan bilang benda mati, memang mati sertifikat itu, tapi air yang suci, air yang telah kita doakan, air yang telah kita perdengarkan pujian surgawi, air yang kita persembahkan ternyata memberikan kristal-kristal air yang sungguh-sungguh memberi makna yang hebat bagi kehidupan kita. Tentu kita percaya rumah yang kita berkati, gereja yang kita berkati, rumah ibadah yang kita berkati, kehidupan yang kita berkati dengan air yang sudah didoakan ini akan menghasilkan sesuatu yang memang membahagiakan. Maka tanah adalah prasyarat untuk hidup, untuk membangun. Itulah sebabnya tanah juga adalah suci untuk kita bersama-sama jaga, kita rawat, kita pelihara, kita berkati kembali dengan air suci itu. Puji dan puja, doa, sembah, dan bakti dari para pendeta kita untuk jemaat bersama-sama berdoa, memercikan air suci, memberkati, sanctificatio, pengudusan kita lakukan supaya semua memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, air yang kita doakan, kita bernyanyi di depan air, itu ternyata juga memberikan
eh, dampak pada pembentukan kristal air tersebut. Jadi molekul air yang dinyanyikan dengan lagu-lagu metal, lagu-lagu yang keras, lihat, ia akan seperti ini. Dengan dinyanyikan lagu-lagu sedih, lagu-lagu yang mungkin menyayat hati, lagu-lagu yang sedang galau, ternyata juga melahirkan kristal air yang berbeda dengan kristal air yang dinyanyikan dengan lagu-lagu yang lembut, lagu-lagu yang bahagia, lagu-lagu yang indah. Lihat saja, airnya sama. Ketika pujiannya berbeda, ketika doanya berbeda, ketika kata-katanya berbeda, menghasilkan juga yang berbeda. Maka air adalah benda yang hidup. Mau disebut makhluk yang hidup, monggo. Air menjadi bagian yang sangat penting. Dia terjalin erat dengan air di dalam tubuh kita dan di dalam alam semesta ini. Kita tidak akan bisa hidup tanpa air. Itulah sebabnya ketika kita akan memercikan setiap sudut di ruang rumah kita, di gereja kita, di tanah-tanah kita, selalu juga kita iringi dengan pujian dari anak-anak sampai tua, sampai orang tua juga berbahagia dengan pujian, dengan kebahagiaan, dengan sembah dan bakti itu. Air akan memberikan makna yang lebih mendalam, fungsi yang lebih hebat bagi kehidupan kita. Boleh percaya, boleh tidak, keputusan itu ada di tangan Anda. Nah, sobat-sobat, hati-hati kalau kita marah-marah di depan air, apalagi air yang akan kita minum. Jadi molekul-molekul air itu setelah diucapkan dengan kata-kata, bahkan juga Emoto menempel hanya dengan tulisan-tulisan saja, molekul airnya ternyata berpengaruh sekali. Misalnya air itu kita marahi, Anda bodoh, Anda dungu, Anda stupid, idiot. Maka kristal airnya akan seperti itu. Anda jahat, atau Anda menjijikkan, air ini menjijikkan, air ini, ternyata air itu menjawab. Kristal-kristal itu akan terbentuk. Tapi ketika kita berkata terima kasih, kita bersyukur, kita merasa damai, ketika kita bermain dengan air, kita senang sekali, makanya anak-anak senang tertawa dengan air, berbahagia. Karena akhirnya air itu memberikan kontribusi yang bermakna juga bagi kita, gitu, bagi kita. Nah, sobat-sobat, itulah sebabnya mengapa seringkali air juga dipakai sarana untuk penyembuhan. Karena ketika kita mendoakan, ketika kita mengharapkan sesuatu, apalagi ketika kita menyanyikan lagu yang indah, air itu kita minum, dia akan memberikan sesuatu yang positif dalam diri kita. Karena air dalam tubuh kita pun akan bersenyawa dengan air yang baru saja kita minum. Ketika air yang baru saja kita minum adalah sebuah kristal tarian, sebuah kristal kebahagiaan, sebuah kristal kedamaian, dia akan menyatu di dalam hati kita. Dan hati kita yang damai dan sebagainya pun akan menyatu dengan air yang di luar tubuh kita. Dan akhirnya kita menjadi satu bagian. Itulah sebabnya mengapa air begitu penting dalam hidup kita. Maka yuk tradisikan di dalam kehidupan kita untuk senantiasa berkata yang baik. Jadi ketika kita misalnya marah, airnya kotor sekali, airnya kok menjijikkan sekali.
Yang salah kan bukan airnya. Yang salah adalah sikap manusia terhadap air itu, yang membuang sampah sembarangan, yang membuang polusi, limbah pabrik, limbah rumah tangga sembarangan. Lalu kita marah dengan airnya, dan air akan membentuk kristal yang buruk bagi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mendoakan, kita bersyukur, air itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, memberikan kedamaian, memberikan semangat bagi kita, memberikan kesehatan, memberikan kesucian juga dalam diri kita. Maka Emoto sebelum meninggal, dia mengabadikan air mata tangisan yang positif, yang bahagia. Mungkin kan kita menangis ketika kita menang, ketika kita mendapatkan hadiah, ketika kita mendapatkan nilai yang baik, ketika kita mendapatkan penghargaan. Dan tangis yang mengharukan itu ternyata kristalnya sangat bagus dan itu diabadikan. Dan dia mempersembahkan ini kepada istrinya sebelum ia meninggal. So, sobat-sobat, yuk jangan lupa minumlah air yang sehat, air yang didoakan, jangan marah, jangan bentak-bentak, jangan berkata yang kotor di depan air minum kita. Air ini sudah saya doakan, juga saya dekatkan dengan bunga-bunga yang berlimpah-limpah ini memberikan keharuman. Minumlah supaya kita sehat. Segar. Yuk sobat-sobat, perlakukanlah air sebagai sahabat kita yang akan menyembuhkan kita, yang akan memberi kita damai, yang akan memberikan kita sehat, yang akan menjadi sahabat kita sampai akhir hidup kita. Oke, salam berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Semangat!